Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kelas 3A akan mempresentasikan tentang menilai hasil karangan siswa. Sebelum kami memasuki materi, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ulfa Nuraini dengan NPM 205060041. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisa Jamil dengan NPM 20506.004. Perkenalkan, nama saya Siti Ramasya Aulia, NPM 2050600022. Baik, kami akan memasuki materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian proses penilaian. Menurut Rofi Udin, tahun 1996 mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Istilah penilaian seringkali disamaartikan dengan istilah tes, pengukuran, dan pengambilan kebijakan. Penilaian ini dapat diartikan sebagai proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu dalam rangka memperoleh gambaran kualitas aspek kepribadian yang diukur. Untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat, kegiatan penilaian hendaknya didasarkan pada prinsip integral atau komprehensif, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektif. Selanjutnya, prinsip penilaian. Yang pertama, prinsip integral atau komprehensif, yakni penilaian pengajaran yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Yang kedua, prinsip berkesinambungan, yakni penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga, prinsip objektif, yakni penilaian pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Selanjutnya, prinsip menurut Mateus 1989. Yang pertama, evaluasi hendaknya berbasis untuk kerjasama sehingga selain memanfaatkan penilaian produk, penilaian terhadap proses perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Yang kedua, pada setiap langkah evaluasi hendaknya siswa dilibatkan. Yang ketiga, evaluasi hendaknya memberikan perhatian pula pada refleksi diri siswa atau self-reflection. Yang keempat, asesmen alternatif, portofolio, catatan anekdotal untuk kerja jurnal, dan lainnya. Hendaknya lebih dimanfaatkan karena kompleksnya aspek yang harus dinilai. Yang kelima, evaluasi pembelajaran menulis hendaknya dilakukan dalam proses yang terus-menerus ongoing proses. Bukan kegiatan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir program pembelajaran saja. Yang keenam, evaluasi juga harus bersifat multidimensional, komprehensif, dan sistematis. Untuk selanjutnya kepada Siti Rahma dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemantauan menulis siswa secara informal. Keterampilan menulis adalah keterampilan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan bahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya adalah asesmen otentik. Perlu dilakukan karena dengan bentuk asesmen ini, guru dapat mengamati perkembangan masing-masing siswa. Berikut ini adalah bentuk-bentuk asesmen otentik dan pemantauan informal yang dapat digunakan guru untuk mengevaluasi proses menulis siswa. Selanjutnya. Bentuk-bentuk asesmen otentik antara lain yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan
pekerjaan tulisan siswa yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio juga merupakan cara untuk mempelajari bagaimana siswa menulis. Selanjutnya adalah rubrik. Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dievaluasi berkaitan dengan tulisan siswa. Penilaian tentang hasil laporan pekerjaan anak akan didasarkan pada rubrik ini. Ada baiknya guru menyusun rubrik ini bersama-sama dengan siswa. Selanjutnya, observasi. Observasi adalah teknik asesmen alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti, serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi di kelas berkaitan dengan materi yang ditargetkan guru. Selanjutnya, diskus. Guru biasanya melakukan diskusi informal tentang karangan siswa dan membantunya memecahkan masalah yang berhubungan dengan karangan yang ditulisnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara individual atau individual conference. Selanjutnya, mengumpulkan contoh tulisan. Para siswa menyimpan tulisan mereka dalam map Manila yang disebut map studi tema. Semua aktivitas sebelum penulisan dan draft seharusnya disimpan menjadi satu untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan dan dipakai siswa. Selanjutnya adalah catatan atau jurnal. Merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Jurnal ini dapat berisikan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar jam sekolah. Catatan yang bersifat anekdot atau file card. Catatan anekdotal merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan strategi yang digunakan peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Selanjutnya yang terakhir, penandaan atau checklist. Guru dapat menggunakan bermacam-macam daftar checklist yang digunakan untuk menilai kegiatan menulis siswa. Baik, pemateri selanjutnya, Ulfa. Selanjutnya adalah pengukuran proses menulis siswa dan pengukuran hasil tulisan siswa. Yang pertama adalah pengukuran proses menulis siswa atau disebut juga dengan proses measures. Sampai saat ini, asesmen formal terhadap tulisan siswa hanya difokuskan pada hasil karangan yang sudah jadi atau produknya saja. Asesmen tentang proses dirancang untuk melihat bagaimana siswa menulis, keputusan-keputusan apa yang mereka buat saat menulis, dan strategi-strategi apa yang mereka gunakan. Bukan sekedar melihat produk akhir tulisan mereka. Nah, jadi pengukuran proses menulis siswa ini guru tidak hanya melihat tentang hasil dari tulisan siswa saja, tetapi melihat juga proses siswa menulis, bagaimana siswa tersebut itu memilih tema apa yang dia tulis, keputusan-keputusan, dan strategi. Informasi dari ketiga asesmen tersebut bersama-sama dengan asesmen produk akan bisa memberikan suatu gambaran tentang asesmen yang lebih lengkap. Yang pertama ada daftar cek proses menulis. Daftar cek proses menulis, saat guru mengamati para siswa yang sedang menulis, guru dapat mencatat bagaimana para siswa bekerja melalui tahap-tahapan menulis, seperti mengumpulkan dan mengorganisasikan ide-ide selama drafting, bertemu dengan kelompok penulis untuk mendapatkan umpan balik mengenai tulisannya, dan kemudian mengadakan perubahan-perubahan yang sungguh-sungguh selama revisi. Jadi di sini guru ketika melakukan daftar cek ini, guru senantiasa melihat siswa yang sedang menulis, guru mengamati para siswa yang sedang menulis, bagaimana siswa tersebut melalui tahap-tahapan proses menulisnya. Ketika sudah mengetahui bagaimana siswa menjalani tahapan tersebut, maka guru tersebut itu akan melakukan yang namanya itu asesmen dengan adanya daftar cek proses menulis ini. Di sini guru akan mengevaluasi bagaimana siswa dalam menjalani proses-prosesnya tersebut. Lalu yang kedua adalah asesmen melalui pertemuan. Melalui pertemuan ini, para guru dapat bertemu dengan setiap siswa dan membahas perkembangan tulisan mereka secara bersama-sama.
Dan pada pertemuan ini, guru juga dapat membantu siswa memilih karangan yang akan disimpan pada portofolionya. Nah, ketika guru melakukan asesmen melalui pertemuan, guru senantiasa bisa secara langsung berdiskusi dengan murid bagaimana tentang tulisan-tulisannya, tema apa yang akan diambilnya, dan bentuk karangan apa yang akan ditulis oleh siswa tersebut, itu bisa didiskusikan melalui pertemuan ini antara siswa dan guru. Lalu yang ketiga adalah asesmen diri. Dalam asesmen diri, para siswa bertanggung jawab untuk mengakses tulisannya sendiri dan harus memutuskan bagian tulisannya mana yang akan mereka bahas bersama guru dan teman, dan menempatkan di dalam portofolionya. Kemampuan merefleksikan tulisan ini akan meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, independensi, dan kreativitas. Ketika siswa sudah mempunyai satu tulisan, maka sangat diperlukan sekali yang namanya itu asesmen diri. Dengan adanya asesmen diri, itu akan meningkatkan keterampilan menulis siswa. Karena siswa akan tahu mengenai kelemahan ataupun kelebihan dari tulisannya tersebut. Evaluasi diri juga merupakan suatu bagian alamiah di dalam menulis. Para siswa mengakses tulisannya sendiri melalui proses menulis. Siswa mengakses draft kasar dan karangan yang sudah selesai sebelum membahas bersama-sama tulisannya dengan teman sekelas. Misalnya, para siswa memeriksa draft kasarnya dan mengadakan beberapa asesmen pendahuluan. Asesmen ini bisa berkaitan dengan mutu tulisan. Ketika memulai menulis, siswa pasti mempunyai namanya itu draft kasar tulisannya. Nah, draft ini sebelum mereka akan mendiskusikan dengan teman sekelasnya atau guru, mereka memeriksa terlebih dahulu draft ini. Apakah draft ini akan dibahas nantinya mengenai kesulitan-kesulitannya atau bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran hasil tulisan siswa. Penilaian yang dilakukan hendaknya valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka dan berkesinambungan sebagaimana disarankan dalam penilaian berbasis kelas. PBK atau penilaian berbasis kelas secara umum bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Fungsi PBK bagi siswa dan guru adalah untuk membantu siswa dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Siswa mendapatkan keputusan atas apa yang dikerjakannya. Guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai atau tidak dan membantu guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Jadi PBK ini secara umum dapat membantu siswa dan juga guru. Nah, dengan adanya PBK ini, guru bisa melihat bagaimana perkembangannya dan bisa membantu siswa dalam mewujudkan bagaimana untuk menjadikan suatu tulisan menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu, selain itu, secara khusus PBK bertujuan untuk memberikan yang pertama, informasi tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, informasi yang dapat digunakan untuk membina kemajuan belajar lebih lanjut. Yang ketiga, motivasi belajar siswa dan melakukan pemberian bimbingan yang lebih tepat. Nah, dengan adanya PBK ini, siswa juga diberikan motivasi sebagaimana yang dilakukan oleh seharusnya dilakukan oleh guru. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa agar bimbingannya yang diberikan tepat dan dapat mengembangkan motivasi belajar siswa agar mereka lebih semangat dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Pengukuran dapat disepadankan dengan proses mengetahui panjangnya suatu benda dengan menggunakan alat pengukur lainnya. Penyekoran karangan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam teknik. Yang pertama, teknik penyekoran holistik. Yang kedua, teknik penyekoran analitik. Dan yang ketiga, teknik penyekoran unsur-unsur yang digunakan. Penyekoran karangan dapat dilakukan dengan menggunakan 7 teknik. Yang pertama penyekoran holistik, yang kedua penyekoran analitik, yang ketiga penyekoran unsur-unsur yang diutamakan, yang keempat ciri utama penyekoran atau disebut juga dengan primary thread scoring, yang kelima analisis kesalahan, error analyze, yang keenam pemberian tanggapan tulisan siswa, responding to student writing, yang ketujuh pemberian angka. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari penyekoran. Yang pertama adalah penyekoran holistik atau disebut juga dengan holistic scoring. Teknik penyekoran holistik merupakan teknik penyekoran karangan yang didasarkan pada kesan secara keseluruhan dari suatu karangan. Nah, jadi penyekoran holistik atau holistic scoring ini dilakukan tidak hanya serta-merta melihat satu bagian saja dalam tulisan, melainkan secara keseluruhan dari suatu tulisan atau karangan. Kriteria penyekoran yang digunakan adalah yang pertama, kejelasan karangan,
topik, serta kecukupan pengembangan ide. Yang kedua, efektivitas permasalahan yang dimunculkan. Yang ketiga, kesesuaian atau ketepatannya dengan kebutuhan pembaca. Keempat, tingkat kekohesifan gramatika dan leksikal, serta kekoherensiannya, serta secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah keefektifan pengguna piranti retorikanya. Nah, jadi kriteria-kriteria yang dilakukan ketika melakukan penyekoran holistik ini ada berbagai kriteria, totalnya ada 5 kriteria. Kriteria ini diterapkan ketika guru akan melakukan scoring secara holistik. Tidak hanya serta-merta melihat bagaimana tema, topik, melainkan dilihat dari bagaimana kejelasan karangan, efektivitas permasalahan, kesesuaian ketetapan, tingkat kekohesifan dan koherensi, dan yang terakhir adalah keefektifan pengguna piranti retorikanya. Namun, penyekoran holistik ini mempunyai kelemahan. Kelemahan teknik ini terletak pada kelelahan penyekor, pengetahuan sebelumnya, dan perubahan standar dari satu karangan ke karangan yang lain. Jadi ketika seorang guru melakukan penyekoran holistik ini, bahwa guru akan merasakan suatu kelelahan maksud dari kelelahan ini karena karangan siswa dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Nah, itu merupakan suatu perubahan standar dari satu karangan ke karangan yang lain, dan itu membutuhkan suatu pengetahuan yang memang memadai. Nah, hal tersebut juga dapat menghambat penyekoran ini, karena apabila suatu guru tidak mempunyai pengetahuan secara menyeluruh mengenai karangan-karangan tersebut, itu akan menyulitkan dalam melakukan penyekoran holistik ini. Nah, selain ada kelemahan, ada juga kelebihan. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk menggambarkan kemampuan menulis sebagai suatu keutuhan. Dalam penyekoran secara holistik, guru membaca tulisan siswa untuk memperoleh kesan umum dan menyeluruh. Nah, kelebihan dari penyekoran ini adalah guru itu tidak hanya serta-merta melihat dalam satu sudut pandang saja, melainkan secara keseluruhan kesan umum yang berdasarkan tulisan dari siswa tersebut. Jadi ketika dilakukan penyekoran ini, guru secara serta-merta melihat secara keseluruhan dan mempunyai kesan umum terhadap tulisan siswa dan tahu bagaimana harus melakukan penyekoran ini. Lalu untuk yang kedua adalah penyekoran analitik. Teknik penyekoran analitik merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran dikarenakan pada komponen-komponen pembentuk karangan dengan melakukan perhitungan secara rinci kesalahan-kesalahan yang ada dalam karangan. Komponen-komponen pembentuk karangan yang dimaksud meliputi judul, gagasan, organisasi gagasan, dalam hal ini adalah kesatuan, kepaduan, kelogisan, penggunaan struktur, pemilihan diksi, tanda baca, dan ejaan. Ketika guru sudah melihat komponen-komponen pembentuk karangan seperti judul, gagasan, kesatuan, kepaduan, kelogisan, dan yang lainnya, guru menilai kesalahan-kesalahan dalam komponen-komponen itu ada berapa, dan itu nanti diperhitungkan sudah seberapa jauh kesalahan-kesalahan tersebut, lalu guru nanti menyimpulkan bagaimana hasil dari karangan siswa tersebut, atau apakah siswa tersebut sudah bisa dan mampu dalam melakukan tulisan atau masih perlu dibimbing terlebih dahulu. Dalam penyekoran analitik, teknik ini mempunyai kelebihan, yaitu terletak pada kemungkinannya untuk dapat menilai semua komponen yang mendukung kemampuan mengarang secara rinci. Jadi kelebihan komponen ini secara rinci mereka melihat, kelebihan dari penyekoran analitik ini secara rinci melihat semua komponen-komponen yang mendukung suatu karangan siswa. Jadi tidak hanya melihat dari diksinya saja atau temanya saja, tetapi melihat dari semua komponennya. Dan guru nanti ketika sudah melihat komponen-komponen tersebut bisa memutuskan bagaimana nantinya akan memberikan suatu penyekoran kepada siswa tersebut berdasarkan komponen-komponen yang telah ditentukan. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya terletak pada kesulitan untuk mengkuantifikasikan hasil penyekoran setiap komponen. Nah, ketika komponen-komponen tersebut sudah di-scoring, sudah dilakukan penyekoran, maka guru akan kesulitan bagaimana untuk mengkuantifikasi hal tersebut, karena setiap tulisan dari siswa itu berbeda, jadi guru harus bagaimana mereka mengatur suatu komponen-komponen dan bagaimana mereka menghitung keseluruhannya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan.
Teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan merupakan teknik penyekoran karangan yang dilakukan dengan cara penyekoran secara keseluruhan yang didasarkan pada unsur atau komponen tertentu yang diutamakan dalam suatu karangan. Misalnya, komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. Sama halnya dengan teknik penyekoran secara holistik, teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan ini dengan secara menyeluruh melihat bagaimana nanti akan dilakukan penyekoran terhadap tulisan-tulisan siswa. Tetapi bedanya dengan penyekoran holistik, ada beberapa komponen-komponen yang dilihat secara detail dalam teknik penyekoran ini. Yang pertama adalah komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. Komponen-komponen struktur itu dilihat dan dicermati oleh guru bagaimana nantinya akan memberikan hasil nilai kepada siswa berdasarkan komponen-komponen itu. Kelebihan teknik penyekoran ini terletak pada kemungkinannya untuk memusatkan penilaian terhadap aspek kemampuan yang diukur. Kan sudah ada komponen-komponennya. Nah, lalu komponen-komponen ini ketika akan melakukan teknik penyekoran, bahwa guru akan senantiasa terfokus kepada komponen-komponen tersebut, tidak lagi memedulikan atau tidak lagi mempertimbangkan komponen-komponen yang lain yang tidak disebutkan dalam teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan. Selain ada kelebihan, ada pula kelemahan. Kelemahannya adalah kemungkinan dapat terjadi adanya komponen penting dalam mengarang yang tidak diukur. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, komponen-komponen dalam teknik penyekoran unsur-unsur yang diutamakan ada struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. Tetapi hal itu tidaklah cukup dalam melakukan suatu penilaian. Karena dalam suatu karangan atau tulisan, bisa jadi ada satu komponen yang memang itu penting tetapi tidak terukur dan itu menyebabkan suatu kepincangan dalam melakukan teknik penyekoran atau penilaian. Yang keempat adalah ciri utama penyekoran atau disebut juga dengan primary thread scoring. Ciri utama penyekoran antara lain adalah aktivitas yang dilakukan adalah guru memfokuskan pada tulisan tertentu, kemampuan retoris tertentu dalam karangan. Penyekoran tergantung pada bentuk tulisan dan audien atau pembaca yang dituju. Selanjutnya dikatakan bahwa ciri utama asesmen didasarkan pada dua gagasan. Yang pertama, bahwa karangan merupakan penggunaan bentuk tulisan secara khusus untuk fungsi dan audiens yang khusus pula. Yang kedua, bahwa tulisan harus dinilai menurut kriteria situasi yang berciri khusus. Jadi ciri utama penyekoran ini itu harus memperhatikan aspek-aspek yang penting. Yang pertama adalah situasi dengan berciri khusus. Jadi tulisan itu dinilai bagaimana kriteria tergantung dengan situasi yang berciri khusus. Selain itu, tulisan atau karangan itu akan dinilai sebagaimana pada bentuk tulisan atau audiensi yang dituju. Jadi ada dua penilaian dalam ciri utama penyekoran. Yang pertama adalah audiensi secara khusus, yang kedua adalah kriteria atau situasi yang berciri khusus pula. Yang kelima adalah analisis kesalahan atau disebut juga dengan error analysis. Untuk mengukur kualitas tulisan siswa, tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi dan menghitung jumlah kesalahan pada karangan siswa, tetapi lebih daripada itu, perlu menganalisis tipe-tipe kesalahannya. Dalam menulis, kesalahan berbahasa dilakukan dalam asesmen konferensi. Melalui aktivitas itu, siswa memberikan alasan dan tanggapan pada karangannya. Dalam analisis kesalahan ini, siswa tidak hanya cukup tahu apa saja kesalahannya di dalam suatu karangan, tetapi harus mengerti pula tipe-tipe kesalahannya itu seperti apa, agar ketika nanti melakukan atau menuliskan suatu karangan itu tidak akan terulang lagi mengenai kesalahan-kesalahannya. Karena dalam analisis kesalahan ini, siswa sudah tahu dan dibimbing bagaimana caranya mengatasi suatu permasalahan dalam menulis karangan. Yang keenam adalah pemberian tanggapan tulisan siswa atau disebut juga dengan responding to student writing. Respon yang diberikan guru pada saat mengakses karangan siswa berwujud komentar. Untuk itu ada 4 kategori komentar berkenaan. Yang pertama adalah memeriksa isi dan mekanikal karangan. Yang kedua, mengoreksi lebih banyak kesalahan yang bersifat. Yang ketiga, komentar tentang kalimat dan kesalahan struktur lain. Dan yang keempat adalah komentar untuk mendorong siswa. Jadi ketika memberikan tanggapan kepada tulisan siswa, guru tidak hanya serta-merta memberikan tanggapan dalam satu sudut pandang saja atau dalam konteks menyudutkan atau memberikan suatu kritik terhadap siswa, tetapi harus juga memberikan suatu saran atau yang disebut juga dengan berupa komentar untuk mendorong siswa seperti memuji atau mengapresiasi kerja keras suatu karangan dari siswa. Selain itu, selain guru mengapresiasi karangan siswa, guru juga harus memberikan komentar tentang
kesalahan-kesalahannya, lalu memberikan suatu masukan atau saran bagaimana untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan nanti untuk tulisan-tulisan siswa yang selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah pemberian angka atau assuring grades. Untuk memberikan kemajuan tulisan siswa, guru menghimpun informasi dari sumber yang bervariasi. Hal itu ditempuh melalui observasi, daftar cek atau checklist, konferensi, dan tulisan pada portofolio. Dan asesmen yang dibuat untuk tulisan mereka adalah dengan mempertimbangkan hasil pemantauan informal tulisan siswa dan pengaburan proses dan hasil. Jadi dalam pemberian angka, guru juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah hasil pemantauan informal tulisan siswa, dan yang kedua adalah penilaian terhadap proses dan hasil. Jadi ketika guru akan memberikan suatu penilaian atau suatu pemberian angka terhadap suatu karangan siswa, maka tidak hanya serta-merta diberikan begitu saja hanya karena melihat hasil atau produk dari karangan siswa saja, tetapi mempertimbangkan pula tentang bagaimana proses menulis dan bagaimana pemantauan informal terhadap tulisan siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sekian materi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.